Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma fakihna fid din wa alimna ta'wil. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik, perkenalkan, nama saya Wirdaningsih, NIM 09105802200018. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai puisi populer dalam mata kuliah menulis kreatif. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai yang pertama, definisi atau ruang lingkup puisi, kemudian unsur-unsur pembentuk puisi, kemudian bahasa puisi, kemudian contoh puisi populer. Nah, ruang lingkup dari puisi populer. Poetry is the best word in the best order. Sastra dibentuk dari bahasa. Bahasa merupakan tujuan seseorang penyair memiliki tugas yang tidak hanya mengantarkan bahasa menjadi sebuah tujuan sederhana dalam karyanya, namun juga memberikan jiwa menjadi sesuatu yang unikum atau hasil pengamatan yang unik. Selain itu, penyair juga tidak hanya bertugas mengover kata-kata yang berada di sekelilingnya, namun juga harus melawan kata-kata untuk dapat dikuasai dan memurnikannya, serta menjadikannya menjadi berbobot dan bernilai. Tidak hanya dalam puisi, namun pada prosa dan drama. Antara bahasa sastra dan bahasa keilmuan lebih mudah dibedakan daripada dengan bahasa sehari-hari. Bahasa keilmuan bersifat mengajar dan murni denotatif, yang bertujuan untuk korespondensi satu lawan satu antara tanda dan artinya. Selain itu, bahasa keilmuan memiliki kecenderungan ke arah sebuah sistem tanda seperti matematika dan logika simbol, lalu menggunakan ragam resmi. Menjauhi kata-kata tidak baku dan meniadakan nada personal. Bahasa sastra diresapi peristiwa sejarah, kenangan, dan asosiasi, ditambah dengan membuat warisan sosio-kultur masyarakat penuh homonim, kategori semau-maunya, dan irasional. Tidak hanya menerangkan, akan tetapi memiliki segi ekspresif, menyampaikan nada dan sikap sastrawan yang cenderung bernada personal. Yang paling penting dalam puisi yaitu simbolisme bunyi lebih ditekankan. Teknik-teknik yang dihadirkan dalam puisi untuk memperoleh perhatian dan menarik seperti aliterasi, asonansi, rima, dan ritma, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua adalah unsur-unsur pembentuk puisi. Dari beberapa sumber, unsur-unsur puisi itu tidaklah berdiri sendiri, merupakan sebuah struktur. Unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang menunjukkan hubungan keterjalinan satu dengan yang lainnya. Secara fungsional, unsur tersebut juga memiliki fungsi kesatuan dan totalitas. Yang pertama adalah diksi. Kita ketahui bahwa diksi adalah pilihan kata, bentuk serapan dari kata diction. Oleh Hornby dimaknai sebagai choice and use of words. Diksi merupakan kemampuan membedakan secara tepat nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan dan menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat pembaca.
Kemudian yang kedua adalah pengimajian, di mana pengimajian ini untuk menghidupkan sebuah karya. Kemudian ada C, kata konkret. Kata konkret adalah kata yang digunakan oleh penyair untuk menggambarkan suatu lukisan, keadaan, atau suasana batin yang dimaksud. Kemudian ada D, bahasa figuratif, di mana bahasa figuratif atau disebut juga majas ya, yang kita kenal sebagai gaya bahasa. Kemudian versifikasi. Versifikasi meliputi ritma, rima, dan metrum. Kemudian F, tipografi. Tipografi merupakan pembeda yang paling awal dapat dilihat dalam membedakan fiksi dan drama, atau biasa disebut dengan bait ya. Kemudian yang ke G, sarana retorika. Kita ketahui bahwa setiap penyair memiliki karakteristik atau ciri khasnya masing-masing. Di sini sarana retorika yaitu muslihat pikiran atau bahasa yang tersusun untuk mengajak pembaca berpikir. Kemudian yang ketiga, bahasa puisi. Berdasarkan sifatnya, bahasa puisi bersifat ekspresif, sugestif, asosiatif, dan magis. Maksud dari ekspresif adalah mampu memperjelas gambaran dan mampu menimbulkan kesan yang kuat. Kemudian sugestif yaitu bersifat menyarankan seseorang tanpa merasa, maksudnya adalah menyarankan seseorang dengan rasa gembira atau kemudian asosiatif. Di situ memiliki makna mampu membangkitkan pikiran dan perasaan, dan yang terakhir adalah magis, di mana magis di sini adalah mempunyai suatu kekuatan di dalamnya sehingga tampak bercahaya. Yaitu tadi karakter puisi. Kemudian kita ke penyimpangan bahasa dalam puisi. Penyimpangan bahasa dalam puisi merupakan hal yang lazim digunakan. Seringkali penyimpangan ini justru menjadi suatu angkatan atau periode dalam sastra. Di antara penyimpangan bahasa tersebut adalah penyimpangan leksikal, penyimpangan semantis, penyimpangan fonologis, dan penyimpangan morfologis, penyimpangan register, penyimpangan historis, serta penyimpangan grafologis. Nah, kemudian sintaksis dalam puisi. Kalimat dalam bahasa puisi seringkali tidak mengikuti aturan sintaksis sebagaimana mestinya. Pola sintaksis puisi juga mempunyai fungsi semantik seperti dalam bahasa sehari-hari. Kesatuan sintaksis dapat ditemukan di dalam baris dan bait. Baris mewakili kesatuan gagasan penyair. Kesatuan baris membangun sebuah bait. Bait identik dengan paragraf dan prosa. Kemudian struktur batin dalam puisi. Menurut Richard, struktur batin disebut juga hakikat puisi. Waluyo mengatakan cakupan dari struktur batin adalah tema, perasaan penyair, nada atau sikap penyair terhadap pembaca, dan amanat. Kemudian teknis penulisan baris-baris dalam puisi. Puisi terdiri dari baris-baris puisi. Baris-baris puisi bersatu menjadi sebuah bait. Bait-bait puisi bersatu membangun kesatuan makna. Dalam baris-baris puisi menunjukkan adanya enjambment atau kesenyapan.
Kesenyapan dalam baris puisi menunjukkan sebuah baris yang nampaknya seperti bagian dari kalimat atau bagian dari satu kesatuan sintaksis. Baik, kemudian ini beberapa contoh dari puisi populer. Salah satunya adalah karya Taufik Ismail yang berjudul Sajadah Panjang. Sajadah Panjang ini bahkan sempat dijadikan oleh sebuah lagu oleh Noah ya. Kemudian contoh berikut dari karya Chairil Anwar yang populer ya, yang berjudul Aku. Baik, sekian dan terima kasih. Itulah pemaparan materi dari saya mengenai puisi populer. Semoga bermanfaat. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.